Ayo, siap. Gue mulai record. Siap. Gue opening dulu. Kayak YouTuber. Enggak, gue gak pake. Gue cek sound. Cek sound. Oke. Hello, I'm Brian and this. Ya, jadi gue langsung aja, nggak usah pakai opening kayak YouTuber. Gue bukan YouTuber soalnya. Nah, jadi di sini gue pengen podcast bareng teman-teman gue dulu. Sebelumnya di bawahnya udah ada namanya tuh ya, ada Ilham Akmal, Faiz, Rifki Marin. Nah, salah satu manajer gue nih Ilham Akmal Raffi P. P-nya itu Assalamualaikum. P-nya Assalamualaikum. Bunten. Nah, jadi tujuan podcast di sini tuh gue pengen bahas soal, kan baru ada banyak anak-anak SMA yang baru pada lulus juga nih. Nah, baru pada lulus, terus banyak juga yang labil mau pada kemana abis sekolah tuh, abis SMA mau ngapain, mau kerja atau kuliah, atau yang hidupnya emang udah luntang-lantung dari awal ya, yang sekolah cuman buat hahihi doang tuh. Ya masa lalu lah. Nah, jadi gue di sini pengen bahas lebih ke pergaulannya sih. Lu kan semua baru pada lulus juga nih ya. Kita baru setahun lulus nih. Nah, gue pengen bahas soal adik-adik kita yang baru pada lulus nih. Menurut kalian kayak apa kelakuannya nih? Kelakuannya soalnya gue banyak banget kayak dapat cerita-cerita dari orang, lihat di sosial media juga. Terus banyak orang-orang yang posting kelakuan anak SMA sekarang ya, yang menurut gue nggak sama pas zaman kita gitu, walaupun bedanya setahun, tapi bedanya jauh banget gitu, kayak bukan ranahnya kita gitu. Nah, gue pengen minta satu-satu dulu sih dari lu pada, kayak gimana gitu menurut lu pada, satu-satu dulu deh. Dari segi apa nih? Pergaulan atau? Pergaulan, lebih ke pergaulan. Siapa ini? Ya udah ngomongnya siapa dulu terserah. Lu siapa dulu. Jadi kalau menurut gue sih pergaulan sekarang nih udah kayak campur aduk gitu. Mau pergaulan dari sekolah atau lingkungan rumah lah tepatnya. Jadi kalau bocah-bocah SMA sekarang itu kurang sosialisasi sama lingkungan rumah. Jadi kalau misalkan dia mau ngelanjutin sesuatu dari SMA, dia nggak tahu harus ngapain. Karena tujuan nanti lu akhir kuliah itu buat ngembangin lingkungan lu sendiri gitu. Atau lu mau kerja itu mau buat memperbaiki lingkungan lu sendiri. Kalau misalkan lingkungan lu udah nggak sehat, nggak bakal tahu ke depannya gimana. Gitu sih kalau menurut gue. Lanjut. Nah, gue ya. Yo. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau sekarang adik kelas di bawah kita itu gimana ya, kayak rasa perhatian akan rasa penasaran itu makin kesini makin kurang. Mungkin karena perkembangan zaman juga ya. Sebenarnya harusnya mah dengan perkembangan zaman kita semakin penasaran terhadap sesuatu, karena semua hal akan didapatkan dengan mudah dengan internet, dengan segala macam dan hal-hal yang lainnya. Tapi pada kenyataannya malah lebih malas, malah gak karuan. Terus ditambah pergaulannya itu terlalu bebas sih, tidak ada kayak hal tabu itu sebenarnya dulu tuh ada, tapi sekarang kayak udah bener-bener gak ada aja gitu, udah dihilangkan sama adik-adik kelas kita. Itu sih. Nah, satu lagi nih Tin, sikat. Gimana ya, gue ini tentang pergaulannya kan ya. Iya, pergaulannya. Kalau menurut gue sih gimana ya, setuju nggak setuju sih sama lu pada gue sebenarnya. Misalnya kayak Faiz nih, misalnya kan dari lingkungannya nih, gue setuju banget soal itu. Gue setuju banget tentang kayak dari lingkungannya. Soalnya gimana ya, gue pun ngerasa banget gimana ke depannya, karena awalnya kan emang dari lingkungan yang ada di sekitar dulu kan. Karena yang ada di sekitar dulu ya hal itu ngebawa kita, misalnya kalau lingkungannya
kurang ngedukung buat hal-hal gini, misalnya cuma kayak kumpul-kumpul doang gitu kan ya kan, kumpul ngerokok gitu kan sambil apa ya, ngopi gitu kan, ngobrol-ngobrol nggak jelas tapi nggak ada isinya gitu, buat apa gitu kan. Kurang ini juga, akhir-akhir kan nggak nggak berguna juga gitu kan buat lo juga, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Ya. Setuju gue. Ya, Nah, yang paling gue sayangin tuh ya itu loh, udah bener sih kumpul-kumpulnya nggak salah kata gue, cuman tapi kalau lu kumpul dan nggak ada isinya itu ya buat apa lah, rugi kata gue, rugi asli. Ya mungkin paling itu doang sih dari gue. Nah iya. Nah, gue suka nih kalau bahas-bahas kayak gini. Kan emang anak-anak sekarang lebih sukanya nongkrong-nongkrong gitu ya. Nongkrong-nongkrong di rumah, di kafe, atau di tongkrongan, atau di mana lah. Tapi yang gue bener setuju kata Marin tadi, sangat disayangkan banget kalau lu nongkrong ngabisin waktu lu beberapa jam, mungkin lama mungkin, tapi lu nggak dapat apa-apa setelah itu. Menurut gue sayang banget. Kayak harusnya lu bisa lebih produktif, lu harus bisa omongin ke depannya lu mau kayak apa, tapi lu nggak dapat itu semua gitu. Tapi menurut kalian itu efeknya dari itu timbul dari mana sih? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa anak-anak nggak bisa obrolin yang lebih penting, nggak bisa bikin sesuatu yang lebih produktif kalau nongkrong? Itu dari mana sih? trending. Siapa dulu nih? Bebas. Ya, kalau gue cuma satu itu dong, trending. Maksudnya trending gimana? Jadi Trending mana nih? yang Trending jadi banyak pembahasan nih. ya. Nah kan gini, kalau misalkan kita ngebahas sesuatu kan berdasarkan apa yang sekarang sedang lagi boomingnya kan. Ya kalau misalkan yang gue lihat mayoritas itu ya mereka ngikutin trending yang sekarang lagi, mungkin menurut kita udah kayak, maksudnya oh ini bukan trend, ini apa, kayak misalkan apa ya, kalau di YouTube tuh Atta Halilintar kayak begitulah. Nah mereka kayak mungkin belum tahu mana yang mana yang benar-benar mengedukasi dia, mana yang cuma buat hiburan. Dan terkadang campur aduk dalam obrolan di tongkrongan itu jadi bikin kasihan yang pengen serius ngobrolin sesuatu tapi malah dibercandain sama orang, itu dia. Jadi orang-orang juga males ngomongin apa namanya itu, kayak misalkan COVID-19 sekarang kayak gimana cara penyelesaiannya, terus negara mana aja yang udah siap buat bikin vaksin kayak begitu kan jarang diomongin. Udah. Siapa lagi nih? Kebanyakan berarti kalau sekarang nih kebanyakan bocah-bocah yang kumpul cuma bikin TikTok kali ya. Nah, mungkin kayak TikTok yang gini-gini. Gini-gini tuh. Gini-gini tuh. Gabut-gabutnya kayak gitu dah. Sebenarnya sih nggak masalah ya, jadi produktif. Cuman yang masalahnya tuh kalau bikin TikTok gerakannya nggak jelas gitu, kayak nggak edukasi, cuman entertain doang. Yang cuma asal gini-gini doang ya. Saya asal gitu-gitu. Gimana? Kalau buat yang begitu sampah. Kalau yang begitu menurut gue sih ya nggak banget lah gitu. Kalau gue lebih, lu dulu Tin, lu kan belum. Lu dulu deh. Tadi apa sih? Gue lupa. Kenapa anak-anak tongkrongan tuh ngobrolinnya nggak bisa lebih produktif? Alasannya kan? Gimana ya? Kalau menurut gue sih, gue setujunya sama si Mucil ya. Seriusan gue setuju banget sama ini. Seriusan gue setuju sama lo. Soalnya kenapa ya? Udah bener kata gue tadi. Ngumpul kagak ngapa. Cuman pembahasannya itu kan misalnya kayak sekarang nih kan lagi trending-trendingnya kan COVID-19 gitu kan ya. Nah, cuman gue yang sering gue denger ya, kenapa apa namanya, waktu ngebahasnya tuh udah bener ngebahas yang trending nggak salah gitu kan, cuman kenapa ngebahasnya tuh cuman wah ini salah si ini nih gara-gara COVID-19 ini jadi terbak di sini, ya nggak sih? Blaming lah, blaming. Dengar gitu kan? Iya, lebih seringnya ngedengarnya sih itu. Jadi apa namanya, lebih banyak saling mempermasalahkan masalah yang udah ada. Kagak bikin solusi, misalnya
gimana kalau ini tuh kita harusnya gini, gimana kalau ini tuh gini. Jadi kita punya solusi, salah satu solusinya setidaknya kan bisa timbul solusi gitu kan. Ya enggak? Ya. Nah itu dia, gue sayangnya di situ. Bener Gue masih heran pasti. bener kata Pais berarti tadi, salah-salahan doang. Jadi cuma saling ngeblame doang tapi nggak nyari solusi gitu. Itu dia, gue gue walaupun dibilang pemerintah kan lockdown ya, cuman Iya. bocah kan kagak tahu lah, gitu kan biasa ngumpul ya, akhir-akhirnya ngumpul juga walaupun ya nggak terlalu banyak orang, cuman kayak tadi nih gue teman gue cerita nih misalnya, wah ini tuh COVID-19 ini harusnya udah kelar nih kira-kira nih, terus perkiraan dari presiden matok 2020 baru kelar nih COVID-19. Gue mikir nih di sini, anjir kok ini malah jadi akhirnya malah nyalahin gitu kan. Karena kan presiden juga kan kagak tahu gitu kan, ya nggak sih? Iya. Nah, Ya, masuknya ranah politik nanti. Nah, ini gue bener sayang banget, asli sayang banget. Kenapa lu kagak mikirin, misalnya kenapa lu kagak mikirin gimana gitu, biar misalnya kita ngebantu pemerintah tuh biar ngelaksanin lockdownnya itu lebih terencana lagi gitu kan, lebih efisien lagi gitu. Nah itu gue mikir di situ, paling gue gitu sih Jo. Kalau gue pengen bahasnya sih lebih universal aja ya, soalnya ini emang sedikit jadi dendam gue juga nih. Menurut gue salahnya anak-anak tongkrongan gak bisa lebih produktif, menurut gue lebih ke pendidikan. Pendidikan gue gak nyalahin sebuah instansi pendidikan ya, kayak cuma akademiknya aja enggak, tapi menurut gue dari moralnya aja pendidikan tuh gak ngasih moral ke anak-anak gitu. Pendidikan tuh lost banget soal moral. Gue bener-bener disayangkan banget. Harusnya anak-anak gak cuma dapat akademisnya aja gitu, tapi bisa dapat pembentukan moral juga, karena anak tanpa moral itu gimana ya? Bukannya sampah tapi nggak berguna gitu. Dibilang iya. Sampah sih enggak, tapi nggak kepake. Iya. Sampah kan iya lebih hancur. Ini belum hancur, masih rusak. Karena gimana ya? Gue nggak masalah soal bahasa ya, mau dia ngomongnya kasar atau sakral atau gimana, itu nggak jadi masalah menurut gue. Tapi moral yang di sini yang gue bentuk, yang gue bahas tuh, kenapa sih anak-anak nggak ngilangin rasa? Yang pertama tuh rasa hormat, menurut gue itu bahaya banget. Rasa hormat, rasa menghargai sesama aja. Kayak yang tadi dibilang sama Bocil ya, ada temennya yang mau serius bahas tentang hal yang serius, tapi karena anak-anak ini nggak punya moral dan rasa menghargai, ya mereka anggapnya itu apaan sih, ngapain sih serius-serius amat bahasnya, santai aja kali, ini kan nongkrong buat main-main. Jadi anak yang seharusnya bisa menyudutkan ke hal yang lebih penting, yang lebih berguna, ditolak mentah-mentah nih sama manusia-manusia yang bukan sampah tapi nggak kepake gitu. Iya, kayak lu apaan sih, lu najis gitu. Sambil udut yang dibalik-balik gitu. Lu apaan sih nggak? Kayak gitu. Jadi jangan boleh. Tapi yang gue sayangkan itu, karena menurut gue moral tuh penting banget. Dari mana lu bisa menghargai orang, ngehormatin orang. Jadi kalau orang ngomong, apapun omongan dia harusnya kita bisa terima dong. Kayak dia berhak buat ngomong, ya lu juga berhak buat ngomong gitu. Kita semua berhak buat ngomong. Ini kan bukan positif lagi kan. Iya. Ini kan bukan Windows sebelum Windows XP. Jadi mau ngomong gimana pun juga bebas. Iya. Windows sebelum Windows XP Windows berapa sih? Iya, Windows 8, Windows 98. Nah, kalau saat itu kan emang nggak boleh sembarangan ngomong ya. Kalau sekarang kan kita udah bebas nih, kita udah bebas ngomong. Maksud gue, kenapa nggak ngomonginnya yang penting? Gue nggak masalah kayak lu mau curhat tentang hidup lu yang hancur gitu, gue nggak masalah. Tapi kalau itu bisa jadi kalau lu cerita ke teman-teman lu dan bisa dikasih solusi, kenapa enggak gitu? Kan itu lebih bagus daripada cuman kayak, wah anjing nih, gue lagi ada masalah ini nih, ini bla 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 bla, gue lagi susah banget. Ya mampus gitu. Lu kesini datang buat curhat doang gitu kan tai ya. Maksud gue gitu kan tai ya. Lu kesini akhirnya cuma buat dihina doang. Iya.
dulu ya. Lu udah menghina diri lu sendiri nih. Udah menghina diri lu sendiri, buka aib lu ya. Buka aib lu, buka masalah lu. Dianjing-anjingin sama temen lu gitu. Percuma. Makanya. Apa nih? Itu gue kadang banyak orang yang kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang males gitu nongkrong. Kayak, gue males deh nongkrong. Karena dia nggak bisa ngebentuk sebuah friendship gitu. Nggak bisa bikin circle yang mana harusnya jadi tempat mereka buat tukar cerita, tukar pikiran gitu. Tapi jadi malah saling musuhin, jadi saling ofensif, saling serang. Itu kan jadi nggak berguna juga, lu ngobrol buat apa gitu. Gue nggak masalah mau sambil ngerokok, mau sambil minum gitu, mau lu udah teleng setengah juga, menurut gue nggak masalah. Tapi kalau obrolan lu itu berguna dan bisa majuin diri lu sendiri, terutama menurut gue itu nggak masalah. Selagi lu nggak ngerugiin gitu, kayak lu ngambil hand sanitizer yang harusnya buat umum gitu, itu kan merugikan beberapa orang ya, merugikan orang banyak. Berapa? Kecuali ya lu kayak misal lu pakai satu masker gitu, terus lu pakai buat sendiri, atau ada orang bagi-bagi masker, lu ambilnya satu gitu, menurut gua nggak masalah. Tapi kalau ada yang misal ada orang bagi-bagi masker satu pabrik nih, pabriknya diambil gitu kan nggak lucu kan. Maksudnya untuk kepentingan sendiri lu tuh merugikan orang lain. Jadi menurut gua lu mau bego mau hancur nggak masalah gitu, ya itu pilihan hidup lu. Tapi kalau nyusahin orang, bikin beban buat orang, ya jangan gitu. Kayak ya lu kasihan sama orang lah, masa lu udah hancur ngajak orang hancur gitu. Setan KW. Kayak misal gini contohnya, misal gue jadi gembel nih, amit-amit nih ya, misal gue jadi gembel, lu pada jadi bos nih, ya kan. Anjing. Lu banyak foto lu jadi gitu. Nah, misal gini, udah nih kan, udah apa namanya? Udah gue gitu, lu udah pada jadi bos kan. Terus kita ngumpul nih, misal nih berempat ngumpul. Lu pada cerita-cerita, wah nggak enak jadi bos, pusing bla bla bla, mikirin ini mikirin itu. Terus gue bilang, daripada lu pada jadi bos pusing kan, mending jadi kayak gue gembel. Lu mau hidup gimana juga nggak ada yang larang lu gitu. Nggak ada yang bikin lu pusing, lu cuman ambil barang yang lu lihat aja. Lebih enak kan? Mending lu pada ikut gue, ngapain sih jadi bos-bos gitu? Lu kejar uang buat apa sih uang gitu? Misal gue ngasih influence kayak gitu. Gue kan sama aja kayak ngajak lu semua hancur gitu. Gak mungkin ke bawah gue kalau. Iya. Kan misal. Kalau lu ya Ya kan misal. Itu mana sih bro aja jadi miskin gimana susah. Ya, misal itu kalau kata gue sih dari yang circle pergaulan yang kurang sih. Kayak yang tadi kan misalkan kita jadi bos nih, lu jadi gembel. Nah, teman-teman lo itu nggak ada yang open minded. Jadi lu gembel aja terus gitu. Iya, nggak disupport gitu. Gue gembel udah aja jadi gembel gitu. Iya, gembel aja. Tapi kalau lo mau jadi gembel lo mau support kok. kecuali Tapi gue heran gue jatuh jadi tahu nggak sih yang apa namanya misalnya gue lupa. Misal nih, lu pernah nggak sih ngerasain apa namanya waktu lu misalnya kita nih ya reunian nih, misalnya kita reunian ini anggap aja nih misalnya udah bocah udah lulus SMA nih ya, kita reunian gitu kan sama anak-anak SMA gitu. Pernah nggak sih lu kebayang akhir-akhirnya tuh malah jadinya apa namanya, kalau bahasa Sunda itu pas sombong-sombong, lu ngerti nggak sih? Oh iya, pamerin pencapaian ya. Awalnya kan kayak gitulah, awalnya kan cuma pengen temu kangen gitu kan, bahas ya yang penting-penting lah, kayak balik lagi ke tongkrongan dulu gitu kan. Tapi akhirnya malah jadi apa namanya, jadi kayak bahas ke depannya malah kalau jadi gue paling ini deh. Pernah gak sih lu ngerasa kayak gitu sih? Iya pernah. Gue malah asli gue itu bukan gimana ya, bukan apaan. Ini nungguin. Kelarin apaan? Bukan apaan. Siapa gua? Lu kan tadi katanya bukan apa. Oh, iya. Ya, maksudnya bukan sekedar apa namanya kayak
berpikir kalau misalkan endingnya pasti apa kayak sombong itu emang pasti sombong. Ya mau gimana lagi, reunian emang kayak gitu dasarnya. Kagak ada yang reunian yang bener-bener reunian mah. Ya soalnya kan ada gue. Lu cari. Enggak, bukan sekolah kita, bukan sekolah Oh, kita. iya. Sekolah kita mah ya, beda lagi. Enggak gini, Tahunan lu bayar. Nah, itu tuh Parah. reunian tuh kayak apa jadi lupa lagi deh. Kayak gini nih, di antara satu angkatan pasti ada yang pendiam, ada yang sombong, ada yang udah dari sananya kayak gitu kan, kadang-kadang bikin awkward situasi juga kan. Ada yang Hmm. sama tongkrongan. Iya, kalau pengen kayak nyatuin satu sekarang ya. angkatan nggak mungkin. Iya. Kalau Berarti nyatuin angkatan tuh tergantung ikatan angkatannya juga. Kalau angkatannya kuat ya paling pasti bagus lah gitu. Kalau enggak ya kayak kita. Kayak kita. Lu aja kali ya. Gue tahu. Tapi setidaknya kan tongkrongannya kagak aneh-aneh kan. Setidaknya gue sama ini setuju lah. Gue tahu tongkrongan gue dulu di mana, gue tahu. Gitu-gitu dah. Walaupun apa ya namanya, gue nggak masuk ke dalam tongkrongannya, tapi ya setidaknya secara keseluruhan gue tahu lah angkatan kita ya kan. Gue lebih takut kalau reuni ini sih. Gue lebih takut kalau reuni tiba-tiba ada yang udah bawa anak tuh gue musuhin, pasti langsung gue musuhin. Gak gue anggap temen anjing. Gue bawa anak bangsat. Banyak gue tuh yang udah buka dari kau pun udah banyak anjing. Tapi gak bakal gue temenin, serius. Wah anjing gue. Ada yang melahirkan cuy. Iya gue Udah ada yang melahirkan. gue 100 juta pertama aja belum dapet gitu, lu udah punya anak kan tai gitu. Ya kagak ngapa dong, bebas. Iya sih. Maksud gue kalau lu misalnya nih bawa anak, dia mamerin anak, ya gue pamerin apaan? Gue belum punya apa-apa. Aduh, yang lain pada punya anak. Iya. Udah punya suami, udah punya anak, lu masih jomblo, Iya. masih miskin. Iya kan? Masih masa tobat fuckboy gitu, menikmati karma kan gak lucu gitu. Neng karung. Kerjaan masih gak karuan teh. Iya kan? Nah, Ini gak ikutan deh. maksud gue menurut gue tuh lebih kayak kenapa nggak bikin bukan aliansi sih, tapi kayak gimana ya? Lu di teman-teman SMA lu, di teman-teman ranah tongkrongan lu tuh harusnya bisa jadi satu channel yang mana lu bisa bagi-bagi kerjaan gitu. Nanti nggak sih kayak nggak mungkin kan nih lu satu tongkrongan misal 5 orang nih atau 10 orang, itu 10 orang kerja di instansi yang sama, itu gue yakin nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayak misal 10-10-nya di KFC gitu, kan nggak lucu kan? Yang gitu. Itu aduh parah sih. Masalahnya gini, kalau misalkan 10-10-nya di KFC kerjanya nggak akan benar, bercanda mulu. Makanya kan. Kan biasa tuh kayak KFC. Nongkrong di nongkrong aja. Nongkrong di kerjaan ya. lu nongkrong sama nongkrong cuma beda tempat doang. Iya. Atau 10 orang, 5 di Alfa, 5 di Indomaret gitu. Kan paling cuma studi banding doang, karena masih dalam satu instansi gitu. Paling studi banding doang gitu kan. Ntar ngumpul-ngumpul, kerjaan gue bagus nih, Indomaret lah, lu mah Maret ke Malaysia ya lu. Ya kan kayak gitu doang ya. Jadi miss banget gitu yang harusnya lu bisa jadi punya channel yang banyak setelah lu lulus sekolah. Tapi malah jadi kayak lu ketemu temen lu juga ngapain gitu, kayak lu udah lulus nih, misal lu udah lulus. Terus lu ketemu teman tongkrongan lu, "Wih, lu udah kerja belum?" gitu. "Lu belum." Terus lu mau ngapain gitu? Ayo kita nganggur bareng. Udah kita nongkrong yuk. Kita ngopi gitu. Kopi, udah ngopi. Main ML, main PUBG, ya udah. Nah, Ujung-ujungnya kita jadi halu boy yuk. Jadi halu boy ya. Halu mulu hidupnya. kagak ntar jadi karang tarunan. Kayaknya. Beda. Tapi iya ya, kenapa ya kagak gabung gitu kan ya? Kenapa kagak gabung di satu organisasi gitu, walaupun udah kan satu tongkrongan itu kan berarti kan udah keorganisir kan? Iya. Nggak sih? Kan udah sering ya kan?
Kenapa kagak mikirnya lebih apa namanya lebih luas lagi gitu kan? Nah itu dia. Setuju gue. Iya, soalnya karena menurut gue mereka nggak kepikiran kayak gue nongkrong aja, gue punya teman aja. Dia nggak pernah mikir kayak teman gue belum tentu bisa bantu gue gitu. Padahal mah harusnya bisa gitu. Harusnya bisa. Harusnya. 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 Masalahnya bocah-bocah nggak berani speak up karena emang takut dibully duluan. Itu dia. Nongkrongan kan bully-bulian terus. Keras dong Jo, keras. Semakin lu serius, semakin lu tai gitu. Iya. Iya sih. Iya, Emang. setuju gue. Benar. Emang. Kalau nggak nemu lingkungan yang tepat malah makin hancur ya jadi. Iya, itu dia. Kayak ikan lele ditaruh di laut gitu. Mati. Mati. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Yang biasa makan tai. Makan garam. Salah lu Jo, salah. Itu dia makanya. Jadi kayak kalau lu nggak nemuin lingkungan yang cocok, ya lu susah juga gitu. Apalagi lu beradaptasi di lingkungan yang nggak ngedukung lu tuh. Itu susah banget. Menurut gue itu susah banget. Jadi Menurut lu solusinya gimana tuh Jo? menurut gue solusinya lebih ke terbuka dalam pikiran. Yang mana suara orang tuh berhak lu dengar, berhak lu cermati. Apapun itu, mau dia ngomong serius, mau misal lu lagi nongkrong asik-asik, lagi hahihi doang, tiba-tiba satu teman lu datang nih, woi ngomongin politik yuk gitu, ya bebas gitu, nggak apa-apa. Mau dia ngomong serius juga, Mudah itu ya. Andai mudah itu. iya, Itu. andai semudah itu ya kan. Maksud gue lebih baik kan dia datang nih ngomongin politik yuk, banyak koruptor nih gitu. Ya udah gitu, ya udah ayo kita ngobrol, kita saling terbuka. Lebih ke sudut pandang satu persatu seperti apa gitu kan lebih enak. Jadi lu membahas sesuatu yang walaupun gak bisa merubah apapun, tapi bermanfaat buat lu semua gitu. Setidaknya ada masukan ya. Kan pasti ada, gak mungkin lu dalam satu circle, dalam satu tongkrongan tahu semua. Gue yakin enggak, pasti ada salah satu yang ngasih info baru, info yang berbeda gitu. Ada yang percaya hoax misal gitu kan. Ada aja kan. Kayak gosip Hoax mama gitu ya. Mm-mm. WhatsApp. Ya tuh. Kayak Keluarga besar. iya pakai hoax WhatsApp keluarga gitu kan. Itu kan bisa aja gitu. Maksud gue yang disayangkan itu. Kenapa sih nggak lebih kayak kita terbuka, lu mau ngobrol apapun, itu tempat lu buat ngobrol, itu tempat lu buat curhat. Jangan ketika teman lu mau serius malah lu kayak ngapain sih serius-serius banget gitu, bikin pusing doang gitu. Ya orang yang kayak gitu karena dia bego. Iya, bercandanya tuh tinggi sih nggak apa-apa. Cuman gimana ya? Kalau lebih ngedulin bercandaan tapi kagak bisa nerima hal-hal yang apa namanya penting gitu, itu orang macam apa anjing? Iya, lu ngomong cuman gurauan lu tuh nggak ada isinya gitu. Ada lagi yang lebih gue sakit nih ya. Gue punya satu lingkungan di sana tuh jokesnya yang hahihi nggak penting gitu. Jadi anak-anak lain ketawa, tapi di kuping gue tuh kayak menggelitik enggak, penting enggak, kayak apaan sih gitu. Lu ngomong apa sih gitu. Tapi ketika yang lain apaan? Lu mau Orang yang mana nih, Rek? jangan nggak boleh gitu. Gak boleh marah sih. Gitu. Udah, Ntar Jo, tongkrongannya tahu. background lu hijau. Jangan-jangan itu satu rumah. Oh iya. Satu room gitu. Iya anjir. Parah anjir. Oh, berarti nanti lu sama gue bisa di green screen nih nanti, bisa ganti background. Oh, jangan. Gue di surga, lu di neraka gitu. Neraka. Sama Edit. Gue gak percaya sama editan lu anjing. Kan ateis gak percaya surga neraka cuy. Terus lu di mana? Kan gue agnostik. Ateis gak boleh liburan lu. Ateis gak boleh liburan lu kan gak percaya apa-apa. Iya, nggak ada ini tanggal merahnya. Enggak ada. Ikut apa-apa gak boleh. Puasa lu kagak libur masuk lu. Nah, yang buat pembahasan terakhirnya ini kita bahas soal solusi deh, satu persatu dulu. Dari apa yang udah kita bahas semua. Enggak, jadi solusi dari satu persatu sudut pandang lu pada. Oke. Nah, dari apa yang udah kita bahas semua kan.
Nah, Apa anjir? ya tadi kan kita bahas banyak gitu. Nah, sok satu persatu lah. Coba siapa dulu? So, Gua ada. Oh, lu dulu Is berarti Is. Gua. Payun. Iya. Jadi kan dari circle kuliah gua nih, gua kalau apa sih? Gua di kuliah itu kan wajib asrama. Nah, gua punya teman asrama itu yang open minded. Jadi gua kalau nongkrong sama dia tuh kayak debat. Nah, kalau pas debat itu gua jadi buka wawasan baru. Soalnya dia tuh kayak aktif lah di organisasi. Jadi gue tahu gimana cara aktifin organisasi gitu. Terus gue pernah nongkrong di kafe. Itu dari sore sampai malam mau tutup. Cuman debat, cuman masalah yang sebenarnya sepele. Cuman kalau misalkan dipikirin lagi tuh ada apa? Insight yang baru gitu. Jadi solusi gue sih buat yang sekarang nih lebih kayak debat aja. Sebenarnya kalau debat itu bisa nambah wawasan baru gitu, biar nggak cuman kalau nongkrong cuma mabar aja gitu kan, nggak ini kan nggak ada masukan baru selain lu punya skill baru. Sama hero baru ya. Iya, Ya, Rank baru lah. kalau nongkrong itu harus lu kemas dengan baik gitu. Boleh nongkrong, cuman harus ada hal yang lu bahas gitu, bukan cuman sekedar kayak ngebahas trending, gosipin selebgram, gosipin youtuber, kan kelihatan begitu. Nggak penting. Bukain aib orang ya. Iya, kalau nggak bukain aib orang, Gosip ngebahas bagi-bagi itu kan nggak penting gitu. Sebenarnya kemajuan dari negara ini kita yang pegang. Kalau misalkan kita yang nggak sadar gimana? Soalnya nih, gue udah nonton podcast itu yang ngomong Sandiaga Uno, Pak Sandiaga. Terus dibilang tuh nanti tahun 2045 kita dapat bonus demografi. Jadi kita bisa, negara kita tuh bisa berkembang banget atau bisa turun gitu. Tergantung dari kita. Kita kan yang megang nih. Kita bisa nggak kemas bonus itu bisa jadi lebih naik lagi gitu. Jadi saran gue sih lebih banyak bergaul, cuman bergaul yang bener, jangan bergaulnya di kamar gitu. Menggauli atau digauli ya. parah. Gak ikutan nih, gak ikutan. Lu yang ngomong. Lanjut nih, siapa nih? Bocil lu bukan. Desi. Tapi dulu deh ya. Tapi dulu deh. Tunggu, dia bakal masuk lagi. Kontek. Anjir bukan. Parah. Lagi pelongo lagi. Aduh guys. Terus bocil. Aduh parah anjing. Itu parah anjir. Aneh. Aduh anjir lu kejam juga. Kayaknya baterainya habis dah. Gue pengen diputusin dah. Enggak, cewek lu nelpon gue Is. Iya, itu apa sih anjing? Kenapa sih ribut kenapa sih? Jadi waktunya dia bucin malah gue pakai buat podcast. Anjir cuma gitu doang ya. Anjir soalnya tinggalin. Parah lu anjir. tinggalin. Susah nyari jatah lagi. Cik. Kuota anjir Duh, kampus. Gak usah kayak anjing deh. Bagi-bagi. Gak usah kayak anjing deh. Kampus gue gak bagi apa-apa nih. Bentar. Kagak. Emang lu pada dapat gitu? Lu dapat gak? Lu dapat gak, Tin? Lu emang dapat uang ini. Lu emang dapat uang ini kan dari bidik misi. Iya. Gue udah bayaran. Udah gue bayaran paling mahal. Kagak dapat apa-apa lagi.
Yang ini Unindra apa Gundar kemarin gue baca, kasihan anjir yang mau terancam DO. Parah anjir. Kenapa? Yang apa namanya, ada lombok itu dari kampus mana sampai ke kampus mana itu. Kan pokoknya berapa kampus, 2 kampus itu kan. Kampus sama kampus B kalau nggak salah. Yang di satu wilayah ke wilayah yang lain mau buat demo gara-gara apa namanya, fasilitasi. Iya, kebijakan dosennya tuh tentang uang Gundar. UKT tuh dirubah-rubah. Bundaran ya? Iya Gundar. Parah anjir. Kasihan anjir. Berapa ribu mahasiswa terancam DO. Udah kayak PHK ya. Gundar Bekasi. Iya anjir. Gundar Bekasi. Banyak anjing asli. Oh. Udah kayak mau PHK asli. Parah sih. Gila. Ini bentar lagi kampus gue di demo ini. Kagak ada potongan uang SKS, padahal kuliah kagak anjing. Anjir PNJ juga aja gimana dong? Lu kan bidik misi, gue kan mahal bayarnya. Bukan Jo, tetap aja. Kan gue vokasi cuy. Vokasi. Lu gimana? Gimana kan pasti ada bengkel gue di PNJ gue. Kalau ada bengkel gue tetap aja ada bengkel. UTS bengkel. Cuma dipotong, kagak ada potongan apa-apa dong anjing. Tapi kan lu emang udah dapet duit. Yang kagak dapet duit gimana cuy? Kepotong juga. Lab cuy, duitnya itu lah duit. Lab. Lu tempelnya pakai nasi. Goblok. Mana bocil? Dia checklist 1, gue yakin HP-nya mati dah. Terus gimana nih? Udah lanjut aja. Lanjut aja. Iya, buka bocil tadi dong. Nggak apa-apa, bagus aja buat thumbnail. Mungkin nge-freeze. Bukannya itu aneh. Nge-freeze setengah malam. Gimana nih? Sambung langsung. Sambung tadi gimana sih gue lupa. Solusi dari apa yang udah kita omongin tadi tuh, yang soal tongkrongan. Solusi dari solusi. Hmm. Gimana ya? Kalau ngomongin solusi sih berdasarkan pengalaman gue ya, kalau ini tuh gue bisa survive kayak gini gara-gara waktu SMA ya pinter-pinter milih tongkrongan sih. Setuju gue. Ya, kayak gue kan nongkrong sama lu kan. Iya. Tahu lah gue gimana. Lu nggak pernah tuh nongkrong sama, ya, lu tahu lah gitu lah. Iya, ngerti. Terus dan hal itu pun gue ulang lagi di kuliah sekarang. Gue nggak beda jauh sama kuliah sekarang. Seriusan. Gue tuh di kampus gue nggak beda jauh sama nongkrong waktu SMA. Seriusan. Jadi gue tuh apa ya? Solusi dari gue sih paling lu pintar-pintar milih orang buat tongkrongan. Jadi nggak cuma yang aktif di angkatan nih. Aktif di angkatan, wih gila lah keren tuh bocah. Cuman tapi gue kadang pernah diajakin nongkrong lah. Cuman ya gue kadang gue tolak karena ya secara jauh gue denger, ya lu tau lah tongkrongan bocah kuliah gimana kan, bahasanya. Tahu. Yang kalau diomongin waktu forum angkatan ya Nggak keluar. kumpul kesini yang lu boleh lah ntar lu waktu kumpul tongkrongan ini lu boleh bahas gini apa, lu mau bebas apa, bahas apa, yang penting itu harus ada isinya. Iya, setuju. Ini sih waktu forum angkatan. Iya, pasti. Iya sih. Sih. Lu boleh speak up gitu. Iya, yang gue denger nih ya, gue tuh dari dulu pengen menyuarakan ini nih, susah gue. Asli gue denger nih asli. Dan gue di kampus disebut apatis, Jo. Nah, Gini gue disebut apatis, Jo. apatis. Asli nih. Dan ini salah satu hal yang gue sayangin nih. Orang-orang apatis kayak gue gini nih, yang menurut gue nih asli disayangkan banget. Kadang kan nggak semua orang apatis tuh nggak punya ide. Tapi kan pasti banyak juga yang punya ide. Hal-hal itulah yang positif, itulah yang kata gue sangat-sangat disayangkan, malah lu ditolak mentah-mentah. Iya. Kayak ikan tuna nggak mau masuk pasar gitu ya. Anjir. Nah, itu dia. Itu yang gue paling sayangin, dan hal itu pun gak berbeda jauh sama tongkrongan di SMA. Gitu loh. Hal ini yang harus kita kasih tahu nih karena pengalaman kita nih harus kita kasih tahu, dan bocah anak SMA juga harus ngerti gitu loh, karena nggak selalu omongan yang lo omongin di tongkrongan waktu semasa SMA, lu aktif di angkatan, lu gaul di angkatan, lu keren lah, lu bisa ini bisa itu, tapi karena lu nggak punya hal yang bisa diomongin buat speak up tentang hal-hal penting, itu percuma. Lu malah tolak mentah-mentah orang yang pengen ngomong penting. Itu yang gue kesel. Tapi emang anak angkatan banyak yang pada bisa apa-apa.
gitu Jo. Jadi itu bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong. Gue Lo yang ngomong. agak gimana aja gitu, agak ignorance aja gitu. Tapi ya secara nggak apa ya, dan walau dari jauh nih kita lihat angkatan gimana kata lu Angkatan di angkatan kita waktu SMA nol sih, nol sih. itu menurut lo kan Iya, nihil kan akhir-akhir nggak punya nilai. cuma ngumpul ngerokok di luar bahasnya bilangnya ayo kita ngumpul kita bahas yang ini ayo waktu udah kumpul Tai semua, terus boy tai semua. heran banget gitu asli itu daya pikatnya tuh tinggi asli udah keren daya pikatnya tapi nihil nggak ada hasilnya percuma nggak ada apa-apanya ya, kosong jadi nah, otak. itu dia itu isi yang gue heran tuh gitu heran tuh pusing banget gue anjir nggak ada kelar kalau ngomongin kayak gini Iya, nggak ada kelar ya pasti. karena gue dendam asli gue dendam parah Kalau di angkatan lo itu yang speak up anak-anak yang berprestasi atau yang sering-sering nongkrong gitu? Yang sering nongkrong lah. Yang gini banget gitu. salah lu Yang gini banget. Gini banget. lo nanya salah lo kalau nanya Tapi kalau emang kita bocah kayak gitu, kebanyakan emang bisa mikat anak-anak sih. Karena masalahnya dia mikat doang, cuman gak ada isinya. nah Tau lu bocor anjing nomor Kagak ada nomornya gila. nomor nggak ada. Nggak ada nomornya. Anjing kayak kemarin. Lanjut ya tadi. Apa? Iya tadi lu ngomong apaan? apa anjir Jadi itu kalau yang di sekolah gua tuh angkatan gua yang ngajakin bocah-bocah buat kumpul tuh emang bocah yang nggak pernah di kelas gitu. berarti emang Indonesia tuh keras Indonesia jadi bukan wilayah Iya. Indonesia itu Jadi semakin bener secara keseluruhan sih iya, semakin kuat aliansi lu bakal semakin menang gitu. iya ini semua ya tergantung lu punya masa gimana Nah. ini yang ini yang ngepis dong Nah, berarti kan tadi ngasih solusi pertama siapa sih? Lu, Is? Iya. Nah, berarti si Bocil nih. Apaan? Ya, lu buat solusi, Cil, solusi, Cil. Solusi buat apa sih? Solusi buat apa yang udah kita obrolin dari awal. Menurut lu solusinya gimana? Bagusnya tuh gimana? Kalau menurutku pribadi lebih ke berbaur kalau misalkan ada tongkrongan, terus pelajari setiap orang yang ada di tongkrongan itu. Kalau bisa rasa penasarannya naikin biar lu nggak jadi orang yang nggak tahu akan dunia kayak gitu. Kan setiap orang berbeda-beda sifatnya. Lu kumpulin apa sifat-sifat itu, pelajarin, terus lu simpulin biar jadi orang yang menurut lu itu ini nih yang terbaik gitu. Terus kalau buat anak-anak yang baru lulus nih, cari harus sudah nemu skill biar kuliah udah tahu jurusan yang pengen. Meskipun punya keterbatasan, misalkan nggak bisa MTK ataupun apa-apa, itu mah urusan gampang lah. Yang penting mah lu punya ketertarikan dan minat ke hal itu dulu. Ya, itu mau urusan nanti kan ya. Iya. Urusan di sononya. Dari sananya. Iya. Gampang susahnya mah gimana nanti weh. Yang penting suka aja nih belakangan masuk. aja. Yang penting masuk. Nah, aing mah teu ngarti dah. Join we. Masuk apa nih? Masuk ke perkuliahan lah. Gimana? Lu ambigu banget. Bukan. Gua sensitif kalau ngomongin masuk kuliah.
Soalnya gue sempet kejadian nih, teman-teman gue pada kuliah, gue cuma jagain kosannya doang. Ya itu mah lu. Ngapain tuh? Solusi Kosan. kan kosan lo yang gue jagain. Oh iya bener. Solusi lu gitu Cil. Iya segitu aja ya emang itu sih yang perlu menurut gua. Solusi lu kayak pesan-pesan di radio aja. Iya. Udah dewasa dia, udah dewasa. Ini ya salah buat kan sekarang kita lagi radio. Podcast. Oh iya lupa gua. Tapi menurut gue nih ya, yang tadi sarannya Bocil nih, masukannya Bocil tadi, gue pengen nanya nih Cil ke lu Cil. Direalisasikan nggak sih sama angkatan lu Angkatan gua Kan Gimana angkatan ya? lu juga. di SMA? Iya. Iya. Juga. angkatan lu juga. Iya. Salah. Gimana sih? Menurut gua nih ya, Di aku. gua jadi Nggak boleh. Hati-hati lu. iya. Jadi menurut gua ya di angkatan gua yang gua lihat itu gak nyampe setengahnya, bahkan seperempat aja nggak ada orang-orang kayak gitu tuh. Ya paling dari satu kelas tuh 1-2 orang doang, atau malah kan nggak ada mungkin dari angkatan kita kalau dari kelas sekolah ya. Tapi kalau dari luar menurut gue banyak sih, karena mungkin gue pribadi udah bisa milih temen, milih circle yang baik buat gue sendiri. Kalau misalkan belum harus bisa belajar sih. Kuliah itu bener-bener bikin lu bebas, bisa ngelakuin apa aja yang lu mau. Benar setuju. Bener. Gua enggak gua. Dapat tuh. Yang setuju gimana, yang gak setuju gimana? Yang bilang bebas ngapain aja gue nggak setuju anjir. Soalnya kita juga punya tuntutan buat ngerjain tugas. Jadi kita nggak bebas anjing mau ngapain. Oh, kampus gue bukan kampus ambis. Kampus gue bukan kampus ambis. Jam tugas sama jam main masih bisa dibedakan, jadi masih aman. Gue banyakan jam main. Gue praktek terus anjing. Praktek terus cowok. Gue jarang kuliah. Gue bulan lagi udah UTS anjir gue. Gue udah kemarin UTS. UAS. Oh, UAS. Gue bulan ini UAS. UTS tadi gue terakhir. Gue bangun jam 9 mulai jam 8 anjir. Gue UAS dijokiin anjing. Gue UTS dijokiin. Kelar-kelar kan deadline jam 9:30 dong. Gue ngebut lah. Nyontek. Agak. Oh iya. Kemarin gak pernah nyontek. Sorry. Gue Kalau hitung-hitungan ya. UTS dijokiin anjing. Gue kagak bisa kalkulus. Parah nih. Gue kan nggak bisa. Gue nggak bisa kalkulus ya. Gue nggak bisa kalkulus. Kebetulan dapet cewek pinter. Yang ngejain cewek gue anjing. Parah. Ini nih masalahnya nih. Ini inti masalah sebenarnya dari yang punya podcast ya. Yang punya podcast tetap. Coba juga kita ngadain beginian. Nah tapi Yang punya masalah. Nah, tapi kalau dari saran gue nih ya, gue setuju sama saran lu semua, tapi yang gue sayangkan yaitu nggak direalisasikan gitu, nggak dijalanin, cuman kayak lu ngomong gede diomongnya doang gitu, tapi ketika ada orang yang mau majuin satu organisasi atau satu instansi, lu tolak mentah-mentah gitu, cuman karena nggak satu pikiran atau nggak cocok pemikirannya gitu. Jadi belum menerima perbedaan pemikiran sih menurut gue, karena gue pribadi mungkin gue yang paling banyak di antara kalian yang ngalamin penolakan ya. Ditolak gue tahu. Mulai dari Kita tahu. mulai dari suara-suara gue buat angkatan, buat guru-guru, bahkan buat sekolah tuh, lu tahu sendiri gue banyak penolakan ya. Sampai gue mau buka seminar aja di sekolah ditolak, itu parah ya.
Parah itu. Terparah sih. Jadi Seriusan nih, yang gue paling heran tuh itu asli. Padahal kan kita kan sebagai nama alumni gitu kan ya, nama alumni gitu kan. Ah, buat sekolah-sekolah kita sendiri, setidaknya kan itu hal yang bisa kita lakuin lah ya, hal kecil yang bisa kita lakuin. Tapi kenapa gitu kan? Kenapa? itu dia. Kalau kalau bahas kayak gini nih, kalau kata gue sih minta duit. Iya. Iya. Iya, kita buka-bukaan aja di sini. Kita buka-bukaan aja. Ya, pasti duit. Jadi gini, gue pernah kayak sosialisasi kampus gitu ke sekolah-sekolah. Gue minta izin ke sekolah-sekolah tuh tujuan gue kan buat kenalin kampus gue, terus ada acara tryout gitu kan. Itu kegiatannya positif nih. Terus juga bisa kenalin SMA-nya dia ke kampus gue gitu. Terus pas gue nanya perizinan, pertama gue ketemu sama guru BK-nya gini, Pak, kan saya dari kampus ini mau ngadain sosialisasi kampus ini, terus mau ngadain acara ini, pokoknya halnya positif semua. Terus dia bilang begini, kita bisa aja mas, cuman bocor tuh. Jangan nonton TV dong. Jangan lebih Bukan. Tunggu mati. lanjut tadi. Jadi pas gue bilang ketujuan gue ke sekolah tuh ngapain, nah si gurunya tuh bilang ke gue, jadi gini mas, di kampus-kampus lain ngasih kayak bingkisan gitu. Wah, ada yang bilang kemarin ada yang ngasih jam, terus ada yang kemarin juga ada ngasih uang mas gitu. Itu salah satu sekolah gitu. Terus ada lagi sekolah lain, jadi sekolah lain ada yang matokin satu kelas tuh 100.000. Dipasangin harga. Iya. Maunya apa Pak? Sebenarnya sih Harusnya itu bisa aja dilaporin tuh. iya. Pungli. Iya. Sebenarnya gue ngadain acara itu kan acara tryout dari kampus gua. Terus kalau misalkan nilainya bagus dapat beasiswa dari kampus gua kan. Nah, itu ada untungnya kan dari pihak sekolahnya juga, dari pihak anaknya. Tapi kenapa dimintain duit gitu ya? Feedbacknya kurang kali feedbacknya. Gak dapat sponsor kali. Parah sih. Ada Hanya kalau kita itu udah bawa dari dulu gitu. Kita nggak mau gerak, tapi kalau misalkan gak ada duit gitu. itu setuju gue. Masih lu. Setuju. Benar. Jadi seharusnya tuh kita cari channel aja dulu, nggak apa-apa kita rugi. Nanti kan bisa untung gitu. Soalnya itu dari dulu. Kalau nggak ada duit nggak bisa gerak. Setuju gue. Sampai sekarang soalnya kayak gitu. Kurang terbuka aja. Yang nggak pernah Keras juga sih di sana ya. Oh, di sini mah keras banget. keras. Sebut nama lagi. Ya pokoknya yang planet-planet aja. Hal itu mengheran banget anjir. Bahkan buat sekolah kita sendiri juga ya. Kita sebagai anak. Ya nge-freeze dia. Gitu kan. Itu sangat sayangkan juga nih. Ini kalau guru-guru nonton nih, kalau bisa nih ya, aduh lu dengerin dah, bangsat nge-freeze. Bangsat nge-freeze. Kasih titel oknum. Ini kayak gue gara-gara ngeledek Akmal ya. Karma itu, instan karma. Nah, iya balik lagi ke saran gue ya, Mas. Gimana, Jo? Iya Lu gimana tuh, Jo? balik lagi ke saran gue. Menurut gue
Bener kata lu semua, terutama tadi yang bilang soal kita tuh yang megang generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau kita nggak dikasih wewenang, kita nggak dikasih peluang, gimana kita mau majuin negara ini gitu? Gimana kita mau majuin bangsa ini? Sedangkan kita mau mencerdaskan generasi-generasi baru dengan cara kita buka seminar, kita buka pembicaraan yang pikirannya harus terbuka, itu tuh ditolak. Jadi gimana kita mau ngasih influence yang baik ke generasi-generasi bawahnya kita kalau dari atasnya kita udah ditolak gitu. Kayak nggak mau. salahnya nih kalau misalkan anak SMA ikut seminar itu bukan buat nyari ilmu tapi buat kebutuhan Nisa sorry Tidur. Iya, Tidur. buat tidur, buat dapat merchandise. Kebetulan jam kosong. jadi itu sebenarnya harus dihilangin sih. Jadi kalau misalkan gue ikut seminar gue harus bawa buku catatan, gue isi catatan yang penting-penting gitu, jadi biar nggak Pulang dari seminar nggak kosong banget lah ya. Iya gitu. sebenarnya ada satu atau dua yang harus kita kembangin gitu. Maksud gue kan juga mau ngasih minat ke adik-adik gue, minat ke generasi-generasi selanjutnya, yang mana buat membangun juga, bukan buat menjatuhkan tapi buat membangun gitu. Nah, tapi ya penolakan itulah yang gue sangat sayangkan. Jadi menurut gue solusinya dari apa yang udah kita omongin ini semua benar gitu. Solusi itu menurut gue nggak ada yang salah. Semua bener. Iya, solusi. Mainan filter anjing. Maksud. Anjing. Nah, jadi dari yang udah kita omongin, menurut gue itu solusi tuh nggak ada yang salah. Tapi caranya yang salah mungkin. Cara penafsirannya, cara buat ngelakuinnya, mengaplikasikannya, itu banyak yang salah. Nah, kalau perihal tongkrongan itu lebih ke lu lebih harus pilih-pilih sih. Bukannya milih temennya, tapi milih lingkungan. Sama halnya lu nggak mungkin nanam lele di laut gitu. Harus cocok. Tapi cocok itu bukan berarti lu harus pilih dan menolak yang nggak cocok sama lu. Yang nggak cocok sama lu juga sebenarnya bisa diubah. Kalau orang-orang di dalamnya mau buat dirubah, mau merubah diri masing-masing. Kan kebanyakan orang yang dia nyaman aja gitu sama diri dia yang gitu-gitu aja gitu. Nggak mau berkembang. Kayak dikala banyak orang mau bermetamorfosa, dia mau di situ aja gitu. Orang mau jadi kupu-kupu, dia nyaman jadi belatung. lebih kayak gitu sih. Jadi dikala orang mau berubah jadi lebih baik, dia lebih nyaman jadi bangke. Iya kan? Itu yang gue sayangin sih. Jadi inti dari podcast kita ini, kita harus lebih intensif, kita harus lebih produktif. Dan ini pesan-pesan buat adik-adik kita yang kelihatan bangsat-bangsat itu ya, biar lebih produktif lagi. Ayo kita bangun Indonesia ini, bangun negara ini jadi sesuatu yang bagus, jangan jadi nyebar-nyebarin hal-hal bodoh yang lu banggain gitu. Itu nggak bagus gitu. Masa lu bego pamer gitu kan? Jadi meta-meta jamet. Nah, kan? Yang jing-jing pading-jing itu. Kayak gitu, jadi lebih kayak ayolah kita lebih positif aja, lebih produktif. Gue lebih setuju gini, lebih baik santai tapi produktif daripada so sibuk tapi nggak menghasilkan. Nah, jadi kan sebenarnya internet udah luas ya. Jadi nggak usah buat dinding aja gitu. Nah itu, Dinding. jangan mama muda aja gitu. Kayak si Acil kan ngoding nih. Jadi seharusnya kita juga belajar soft skill gitu. Harus kembangin soft skill. Entah apa itu soft skill nanti kita harus belajar gitu. Jangan cuma meta-meta jamet. Karena Jamet.
Karena menurut gue nggak ada ilmu yang sia-sia. Semua ilmu pasti berguna. Ada yang lebih bermanfaat daripada itu. Iya. Nah, jadi Karena nggak tahu ilmu mana yang bakal pakai kan. nah itu. Setuju gue. Nah, jadi apa nih? Kurangnya lagi dari apa? Zaman-zaman sekarang ya, anak zaman sekarang itu kurangnya kita kurang fokus gitu. Kurang fokus sama yang satu kita minatin. Nah, itu setuju gue. Jadi misalkan hari ini gue lagi suka sama bikin film, terus gue udah paham nih sedikit, tapi tiba-tiba gue langsung pindah ke foto ataupun ke yang lain. Nah itu salahnya dari anak-anak zaman sekarang yang nggak bisa fokus. Keuntungannya mereka bisa semuanya, cuman mereka nggak bisa fokus. Jadi hal-hal mereka terbagi, jadi ya ujung-ujungnya nggak ngasilin karya, cuman begitu aja gitu. Jadi kayak nggak ada yang menonjol gitu ya. Tepos-tepos aja gitu. Nggak salah tapi ya. Iya lah. Cuman kurang ini aja kan. Efektif. Kurang efektif aja. Sebenarnya bagus dapat semua ilmu juga. Iya. Kalau Kurang itu aja. nah itu. Jadi kayak lu nggak punya sesuatu yang dominan gitu di hidup lu, semua flat aja gitu, gitu aja. Nggak ada keunggulan gitu. Itu. Nah jadi ini udah kita simpulkan banyak, semua yang nonton bisa ambil dari berbagai sisi, karena setiap pemikiran itu, setiap ideologi nggak cuma dari satu sisi, tapi dari segala sisi tuh banyak banget. Perbedaan pikiran itu pasti ada. Bahkan ideologi pun banyak banget gitu. Kita kalau kita belajar ideologi, banyak banget ideologi yang berbeda, dengan makna yang berbeda dan tujuan yang berbeda kan. Visi misi yang berbeda. Jadi inti dari podcast kita ini, kita harus lebih terbuka, open minded, dan coba buat lebih produktif. Kayak yang gue bilang tadi, gue lebih suka orang yang santai tapi produktif daripada orang yang so sibuk tapi nggak menghasilkan gitu. Itu sayang banget daripada lu, gue sibuk nih, nongkrongnya gue sibuk nih, tapi nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Nggak tahu gue juga dia sibuk ngapain, nggak tahu gue juga. Sibuknya sibuk santai gitu. Itu yang gue sangat sayangkan din itu. Nah jadi gue pengen banget akhirin podcast ini karena ini terlalu panjang banget. Kita bakal lanjutin lagi pastinya, karena ngobrol-ngobrol kayak gini itu, ini adalah salah satu kegiatan positif walaupun tidak sesuai waktunya, tidak gimana ya, tidak disarankan sekali waktunya ya. Tapi kegiatannya positif, kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa tukar pikiran, walaupun kita masih dalam masa social distancing, iya nggak sih? Jaraknya jauh banget ya. Iya, ini kita dari jarak yang berbeda, dari kita lockdown. Buat dari Lombok. Cil, kita paling jauh Cil. Berapa meter kita Cil? Nah, jadi ini bisa jadi contoh juga kegiatan nongkrong bermanfaat dan tetap ngikutin peraturan negara. Kita nggak keluar rumah, kita menggunakan internet, menggunakan fasilitas untuk kita tetap bisa nongkrong. Itu sih, jadi walaupun nggak harus tatap muka kayak gini juga ya, ngechat doang bisa. iya bisa, ngechat juga bisa. Tapi ingat, yang diomongin utamakan yang lebih penting, Yang ada isinya. yang ada isinya. Jangan cuma share bokep tuh, jangan ya. Apa itu? Berberat. Aku jebol kepala gue. Aduh. Itu jangan ya. Fungsi grup itu harus yang bahas lebih penting, lebih produktif, jangan yang enggak. Jangan sebar hoax. Jadi ya itu. apalagi jokes bapak-bapak jangan ya. Nggak lucu soalnya. Nah jadi ini kita adalah bagian, kita segelintir orang, bagian dari orang-orang yang nurut sama pemerintah. Kita bagian dari orang-orang yang menaati social distancing, iya nggak? Iya. Nah jadi Betul. jadi thank you banget nih buat lo semua yang udah bisa bantu gue buat bikin ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol banyak, buka pikiran dan buka
aib ya, walaupun dadakan banget ya, dadakan banget. Tapi sesuatu yang dadakan nggak selalu buruk. Kadang yang dadakan juga enak, tahu bulat enak. Ya? Sekarang ada sotong. Oh, gua nggak tahu. Nah, jadi thank you buat lo semua yang udah mau bantu gue buat bikin podcast ini. Nanti kita lanjutin lagi nih, pasti ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Jadi thank you buat semua lo semua yang ini. Ada pesan-pesannya nih buat terakhiran nih sebelum gue tutup. Ada nggak tuh? Nggak ada nih. Ada deh. Nih. Ada dong. Ayo, apa nih? Ada deh. Gue masih dendam nih asli nih. Lulis. Gue masih dendam asli. Terutama buat yang sekarang lagi masa social distancing, jangan so sibuk keluar rumah. Sepenting apaan sih lu? Di luar juga cuman nongkrong. Kasian orang tua lu di rumah kalau misalkan lu jadi carrier. Udah, itu aja. Nah, Iya. Setuju. Cil. Buat kalian yang masih keluar rumah, kuburan gak akan nerima kalian. parah. Ditolak. Parah banget. Makanya diem di rumah ya, biar nggak ditolak sama masyarakat. Repot. Parah. Halo, apa Tin? Oke, dari gue ya, ini gue balik lagi yang soal tongkrongan tadi nih ya, nggak banyak. Cuma paling gini, apa yang lo lakuin kemarin, pasti kemungkinan besar bakal keulang di depannya. Gitu doang sih. Nah, Betul, pasti. betul. Setuju. Anggap aja itu menanam gitu. Nah, apa yang ditanam, apa yang lo Tuai. Nah, kalau pesan gue nih buat terakhiran nih sebelum gue tutup nih, kita wajib ngegas nih di terakhiran ya. Wajib ngegas. Apa? Buat lu semua yang masih pada di luar, masih pada so sibuk, anjing lu semua ya. Anjing lu semua. Lu semua bikin masalah ini nggak bikin kelar. Masalah ini nggak kelar gara-gara lu semua ya. Gara-gara lu semua. Gue pengen ketemu cewek gue. Please. gue kira serius asli. Sumpah gue emosi. Sumpah serius. Gue pengen ketemu cewek gue. Gue kangen sama cewek gue, kasihan. Woi, kacamata mantan gue masih ketinggalan di mobil gue. Mau gue balikin. Bentar, mantan yang mana anjir? Yang terakhir. Oh, oke. Kacamatanya ketinggalan di mobil gue. Kalau ini gue nggak bisa keluar, kapan gue balikin itu? Coba dibantu Renaldi di Wedot kita bisa dibantu. Bisa kita bantu. Jadi tolong ya lu semua yang masih pada di luar, cepet selesain masalah ini, jangan tambah bikin lama. Gue pengen kuliah. Tuh, uang jajan Terus mau gua. kuliah anjing. Gue gak dapet uang. Oke, ini gue tutup ya. Jadi buat semua, thank you semua yang udah mau bantuin gue. Buat semua yang udah nonton. Instagram, follow Instagram. Oh ya, follow IG-nya, terus lu DM, lu doain biar gak jadi putus. Ceweknya nelponin gue mulu. Parah anjing, parah. Yoi, thank you semua ya, jaga kesehatan, jangan pada keluar rumah, kita sama-sama support COVID-19. Dan ingat lagi, satu lagi, jangan pernah putus gara-gara podcast. Dadah.